pembeda dari masing-masing huruf Arab. Teknik yang digunakannya pun tidak hanya sekedar teknik penulisan, tapi meliputi teknik pewarnaan, bahan tulisan, medium, hingga pena yang digunakan untuk menulis. Nah, kenapa kaligrafi masa kini lebih dikenal dengan sebutan kontemporer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi ya di AA Heaven Channel kali ini. Dan kali ini kita akan membahas yang namanya lukisan kaligrafi kontemporer. Oke, kita akan bahas bagaimanakah cirinya ataupun coraknya. Kita akan bahas tuntas ya di episode kali ini. Seperti halnya kita ketahui, lukisan merupakan keindahan dari sebuah goresan kuas yang dipoles di atas sebuah ornamen. Sedangkan kaligrafi kontemporer merupakan perpaduan antara seni lukis dan kaligrafi. Sehingga kaligrafi kontemporer ini dapat dikreasikan dengan keindahan lukisan alam, atau yang berkaitan dengan keindahan alam tentunya. Nah, ayat Al-Quran itu bisa dilukis menyerupai bentuk pohon, awan, tebing, gunung, dan lain sebagainya, selagi ayatnya masih utuh dan sesuai dengan isi Al-Quran. Juga biasanya menyesuaikan artinya. Kaligrafi sebagai karya seni yang bermutu tinggi, sudah pasti kaligrafi mempunyai aturan serta teknik khusus dalam pembuatannya, karena tidak bisa hanya sekedar asal-asalan. Secara teknis, penulisan kaligrafi juga dapat bergantung pada prinsip geometri serta aturan tentang keseimbangan huruf yang didukung dengan huruf alif dan titik untuk dijadikan penanda maupun pembeda dari masing-masing huruf Arab. Teknik yang digunakannya pun tidak hanya sekedar teknik penulisan, tapi meliputi teknik pewarnaan, bahan tulisan, medium, hingga pena yang digunakan untuk menulis. Nah, kenapa kaligrafi masa kini lebih dikenal dengan sebutan kontemporer? Karena karya seni kaligrafi menjauhkan diri dari ikatan-ikatan baku serta menyimpang dari aturan masa lalu, melainkan lebih mengikuti perkembangan zaman. Bangkitnya karya seni mulai menjadi kontemporer adalah sekitar tahun 70-an, dikarenakan proses perkembangan yang mulanya tumbuh di barat, merambat ke timur tengah, serta negara-negara Islam termasuk Indonesia. Adapun ciri-ciri daripada kaligrafi kontemporer diantaranya yaitu yang pertama, kaligrafi tersebut biasanya keluar dari aturan baku, tidak terlalu begitu menuruti kaidah kepenulisan huruf, kecuali hanya sedikit saja. Yang kedua, alat maupun bahan atau medianya lebih bebas, tidak hanya menggunakan kertas maupun pena biasa. Dan yang ketiga, dalam pembuatannya cenderung bergaya dan bertema bebas, terkadang abstrak, simbolis, atau ekspresionis. Nah, dari ketiga ciri-ciri kaligrafi kontemporer tersebut, kaligrafi kontemporer juga memiliki beberapa corak. Kaligrafi kontemporer yang memang merupakan pemberontakan atas kaidah-kaidah murni kaligrafi klasik seperti Khat, Naskhi, Sulusi, Farisi, Diwani, dan lain sebagainya. Ismail dan Lamia Al-Faruqi membagi corak kaligrafi kontemporer menjadi 5.
yaitu tradisional, figural, ekspresionis, simbolik, dan abstrak. Oke, mari kita bahas satu persatu corak-corak tersebut. Yang pertama yaitu adalah corak tradisional. Corak kaligrafi jenis ini lebih mengutamakan kepada kaidah kepenulisan huruf-hurufnya, bukan kepada lukisan yang menjadi background tulisan kaligrafi tersebut. Yang kedua yaitu corak ekspresionis. Untuk corak kaligrafi ekspresionis ini mengarah kepada perkembangan ukuran dalam estetika barat. Pada kaligrafer ekspresionis ini lebih menggunakan perbendaharaan kata warisan dari arsitek Islam yang jauh dari grammar kaligrafi yang asli. Yang ketiga yaitu corak simbolis. Kaligrafi yang bercorak simbolis ini biasanya memaksakan penyatuan melalui kombinasi makna huruf untuk menyampaikan sebuah pesan yang terkandung dalam tulisan tersebut. Desain kaligrafi corak ini menggunakan huruf Arab sebagai simbol suatu gagasan atau ide yang sangat kompleks. Contoh kecilnya seperti huruf sin yang didesain menyerupai sebuah pedang atau pisau. Yang keempat, corak abstrak. Al-Faruqi menyebut kaligrafi kontemporer dengan julukan khat palsu atau kahat kabur mutlak karena menyerupai huruf-huruf atau perkataan, akan tetapi tidak mengandung apapun yang dikaitkan dengan tulisan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu corak figural. Corak ini dinamakan figural karena menggabungkan motif figura dengan unsur-unsur kaligrafi melalui berbagai cara gaya seperti motif yang menyerupai daun atau bunga, manusia atau binatang yang ditulis kaligrafi Arab. Oke, sahabat Heaven Channel sekalian semuanya, dari kelima corak kaligrafi ini semuanya jelas memiliki nilai dan ciri khas tersendiri. Kembali kepada minat kalian, di manakah ciri atau corak yang akan kalian ingin gunakan ke dalam lukisan kaligrafi kontemporer yang akan kalian buat. Oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.